Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Febianda Putri Handayani, Mega Maulina, Putri Indah Sari, dan Jana Khairina akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul ekuitas. Pengertian ekuitas. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan, ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Secara umum, ekuitas dapat didefinisikan sebagai besaran hak dari pemilik perusahaan pada harta perusahaan. Komponen ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham terdiri dari model setoran, laba ditahan, dan lain-lain. Model setoran terbagi menjadi dua, yaitu modal yuridis dan modal setoran tambahan. Tujuan penyajian ekuitas. Yang pertama, menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas. Perbedaan modal setoran dan laba ditahan. Laba ditahan terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Modal setoran adalah dana dasar yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan pada pihak lain. Perbedaan kedua dari segi administrasi keuangan, laba ditahan adalah indikator daya melaba sehingga laba ditahan harus dipisahkan dengan modal setoran, meskipun jumlah akhir di total membentuk ekuitas pemegang saham. Modal yuridis. Modal yuridis timbul ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang dipertahankan perlindungan kepada pihak lain. Besarnya modal yuridis sama dengan jumlah yang dikenal dengan modal saham. Modal saham menunjukkan jumlah rupiah perkalian antara cacah saham beredar dengan nilai nominal per saham. Jumlah ini jumlah yang secara yuridis menjadi hak pemegang saham. Perubahan modal setoran dan masalahnya. Tujuannya untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi dan transaksi modal. Berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritisnya adalah A. Pemesanan saham, B. Obligasi terkonversi atau berhak tukar, C. Saham istimewa terkonversi, D. Dividen saham, E. Hak beli saham, opsi saham dan waran, F. Saham treasury. A. Pemesanan saham. Pada saat perseroan didirikan atau melakukan penawaran publik perdana, perusahaan telah menetapkan apa yang disebut modal dasar. Secara konseptual, ekuitas pemegang saham bersifat seperti kewajiban. Jumlah pesanan diakui sebagai modal setoran hanya apabila syarat berikut dipenuhi. A. Jumlah rupiah yang disepakati dalam pemesanan merupakan klaim yuridis bagi perusahaan terhadap pemesan dan tidak dapat dibatalkan. B. Harga pesanan tersebut akan ditagih penerbit dalam periode yang cukup pasti dan tidak terlalu lama. B. Obligasi terkonversi. Perusahaan menerbitkan obligasi dengan karakteristik bahwa obligasi dapat ditukar dengan saham biasa atas kehendak pemegang obligasi dalam periode konversi tertentu. C. Saham istimewa terkonversi. Pengukuran jumlah rupiah harus diakui sebagai modal setoran pendekatan. Pendekatan pertama, nilai nominal saham prioritas plus porsi premium ditransfer ke modal pemegang saham dan premium modal pemegang biasa. Pendekatan kedua, kalau ada selisih antara harga pasar baik saham biasa maupun saham prioritas, selisih tersebut harus dikompensasi ke atau dari laba ditahan. D. Dividen saham. Dividen saham adalah distribusi dalam bentuk saham yang sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan. E. Hak beli saham. Hak beli saham adalah hak yang diberikan bagi pemegang saham lama untuk membeli saham atau proporsional dengan kepemilikan. Opsi saham. Opsi saham adalah semacam kontrak yang memberi hak kepada karyawan perusahaan untuk membeli saham. Waran. Perusahaan dapat juga menjual hak beli saham kepada non-pemegang saham dengan menjual kupon pembelian saham atau waran. F. Saham treasury. Transaksi yang jelas akan mengurangi saham adalah penarikan kembali saham untuk sementara menjadi saham treasury. Alasan perusahaan melakukan penarikan kembali saham sebagai saham treasury adalah A. Saham tersebut akan diterbitkan kembali kepada karyawan dalam program opsi saham. B. Saham tersebut akan digunakan untuk membeli perusahaan lain dalam transaksi penggabungan usaha atau business combination. Konsep satu transaksi. Disebut satu transaksi karena pembelian saham treasury dari penjualan
kembali dianggap sebagai satu transaksi. Artinya, pembelian dan penjualan dianggap sebagai kesatuan transaksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan transaksi saham treasury tersebut. Konsep dua transaksi. Dengan konsep ini, pemerolehan kembali saham sebagai saham treasury dianggap likuidasi ekuitas pemegang saham, sedangkan penjualan kembali saham treasury dianggap sebagai penerbitan saham baru. Konsep ini disebut dengan pendekatan nilai nominal, karena harga penarikan atau penjualan kembali ditandingkan dengan nilai nominal. Selisihnya, baik dalam penarikan atau penjualan, dikompensasi ke modal setoran lain atau sebatas porsi modal setoran lain mula-mulanya dikompensasi ke laba ditahan. Perubahan laba ditahan. Kalau pemisahan antara transaksi modal dan transaksi operasi harus tetap dipertahankan, hanya terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi besarnya laba ditahan, yaitu laba atau rugi periodik dan pembagian dividen. Laba yang dipindahkan dari akun laba rugi atau income summary adalah laba yang merupakan seluruh elemen transaksi operasi dalam arti luas yang disebut laba komprehensif. Penyesuaian periode lalu. Penyesuaian periode lalu ada perlakuan terhadap suatu jumlah rupiah yang mempengaruhi operasi periode masa lalu atau yang baru ditemukan atau baru dapat diakui dalam periode sekarang, bukan sebagai pengurangan atau penambahan perhitungan laba tahun sekarang, tetapi sebagai penyesuaian terhadap laba ditahan awal periode sekarang. Koreksi kesalahan. Dalam hal tertentu, kesalahan tidak bisa diketahui dan baru ketahuan beberapa waktu atau bahkan beberapa periode setelah statement keuangan disusun dan diterbitkan. Jadi, untuk dapat disebut kesalahan, suatu jumlah rupiah harus berasal dari kesalahan hitung, kesalahan aplikasi dan penerapan prinsip akuntansi, atau kehilapan atau kekeliruan menggunakan fakta yang tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan. Perlakuannya yaitu 1. Penyesuaian laba ditahan, 2. Penyesuaian modal setoran lain, 3. Komponen statement laba rugi. Perubahan akuntansi. Karena alasan tertentu, suatu perusahaan mungkin melakukan kebijakan yang mempunyai pengaruh terhadap konsistensi dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang disebut dengan perubahan akuntansi. Ada 3 macam perubahan akuntansi, yaitu 1. Perubahan prinsip atau metode akuntansi, yang kedua perubahan taksiran akuntansi, yang ketiga perubahan kesatuan pelaporan. 3 alternatif atau metode. 1. Penyesuaian retroaktif. Metode ini mengakui perubahan kumulatif perubahan dalam laba periode yang lalu sebagai penyesuaian periode lalu. 2. Penyesuaian sekarang. Metode ini mengakui seluruh pengaruh perubahan dalam laba periode yang lalu sebagai komponen dalam menghitung laba periode sekarang atau periode terjadinya perubahan. Yang ketiga, penyesuaian sekarang dan prospektif. Metode ini menyebar pengaruh kumulatif perubahan dalam laba periode yang lalu ke periode sekarang dan beberapa periode mendatang yang sesuai. Kuasi reorganisasi. Kuasi reorganisasi adalah reorganisasi tanpa melalui reorganisasi secara hukum yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo defisit. Syarat kuasi reorganisasi menurut Dewan Standar Akuntansi yaitu 1. Perusahaan mengalami defisit dalam jumlah yang material. 2. Perusahaan harus memiliki status kelancaran usaha dan memiliki prospek yang baik pada saat kuasi reorganisasi dilakukan. Ketiga, perusahaan tidak sedang menghadapi permohonan kepalitan. Keempat, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Saldo ekuitas sesudah kuasi organisasi harus positif. Penyajian modal pemegang saham. Pertama, urutan penyerapan rugi. Terdiri dari pendapatan kotor, laba bersih, laba ditahan, premium modal saham, dan modal saham. Yang kedua, urutan menerima distribusi aset. Terdiri dari karyawan dan pemerintah, kreditor berjamin, kreditor tak berjamin, pemegang saham prioritas, dan pemegang saham biasa. Perincian laba ditahan. Perincian laba ditahan dapat disajikan dan dirinci atas dasar sumber dan atas dasar tujuan. Dengan atas dasar sumber, laba ditahan dapat dirinci menjadi laba ditahan yang berasal dari operasi normal atau rutin dan yang berasal dari laba luar biasa. Sedangkan atas dasar tujuan, perincian ini ditujukan dengan adanya pos cadangan jaminan sosial, laba ditahan, terbatas, dan cadangan umum.
Laba komprehensif. Perubahan akibat transaksi operasi atau transaksi non-pemilik harus dipisahkan secara tegas dengan perubahan akibat transaksi pemilik. Pemisahan ini dilakukan agar diketahui pos-pos mana saja yang disajikan melalui statement laba rugi dan pos-pos mana saja yang dilaporkan dengan statement laba ditahan. Terdapat dua pendekatan yang dianut, yaitu pendekatan kinerja sekarang dan pendekatan semua termasuk. Penyajian laba komprehensif. Dengan dianutnya pendekatan laba semua termasuk atau laba komprehensif, masalahnya adalah bagaimana menyajikan komponen-komponen pembentukan laba komprehensif dan bagaimana dijadikan dalam statement laba rugi. Sebagai basis pembahasan penyajian laba, berikut ini memuat komponen-komponen pembentukan statement laba rugi. 1. Statement seksi operasi utama. Yang kedua, seksi operasi tambahan. 3. Pajak penghasilan. 4. Operasi hentian atau tak lanjut. 5. Pos-pos luar biasa atau extraordinary. 6. Pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi. 7. Pengaruh kumulatif perubahan estimate atau taksiran. Dan yang kedelapan, perubahan ekuitas non-pemilik lainnya. Sekian dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.